Akhirnya setelah tahun-tahun menanti, film yang disutradarai Guy Ritchie dan dibintangi oleh Jason Statham. The Wrath of Man adalah film tahun 2021, adaptasi bebas dari film Prancis yang judulnya Castrack. Ini adalah film keempat yang menjadi kolaborasi antara Jason Statham dan Guy Ritchie. Nah, di sini Jason Statham berperan sebagai Edge, seorang pegawai baru di perusahaan truk pengantar uang, yang dimana awalnya dia terlihat seperti tidak kualifikasi di pekerjaan ini, tapi ternyata dia membuktikannya. Bahkan dia terlihat over kualifikasi untuk pekerjaan ini. Karakter Edge ini sangat misterius dan menyimpan rahasia kenapa dia harus melakukan hal tertentu. Saya memiliki ekspektasi sebenarnya saat tahu, wah, Guy Ritchie dan Jason Statham akhirnya berkolaborasi lagi. Aku mengharapkan sesuatu yang memiliki rasa mirip Snatch sih. Karena kan kita tahu filmografi dari Guy Ritchie ada yang bagus, ada yang tidak. Dia mensutradarai Sherlock Holmes, dia mensutradarai The Man of U.N.C.L.E, underrated, dan dia juga mensutradarai Aladdin. Tapi setelah tahun lalu dia kembali ke genrenya lagi, genre yang membesarkannya itu yaitu crime, gangster movie, filmnya Gentleman. Aku mempunyai ekspektasi yang tinggi untuk film ini. Secara keseluruhan film ini, Antonnya sangat dark sih kalau mau dibandingkan dengan film Guy Ritchie yang lain. Scoringnya, musiknya itu rada tidak terlalu match dengan bagaimana biasanya Guy Ritchie dialog dan buat scene yang cepat, pacingnya yang fun, one-liner. Kita tidak mendapatkan tipikal Guy Ritchie di film ini. Ini film yang sangat serius. Backstory-nya pun serius. Jadi ada elemen stylistik yang kadang bertubuhkan dengan tone film ini. Guy Ritchie mempunyai style tertentu cara dia mendirect movie. Dengan tone lagu yang sangat serius, tone musik yang sangat serius. Kayak bertubuhkan aja. Ada dua tone yang berbeda. Tapi itu bukan sesuatu hal yang buruk juga. Walaupun plotnya cukup lurus, ini film balas dendam dan ini film pencurian. Adanya karakter utama yang pertama kelihatannya biasa-biasa saja, ternyata menyimpan sesuatu. Balas dendam yang dibalut dengan suatu kasus pencurian. Kita bisa menemukan di berbagai film. Tapi yang membuat film ini berbeda adalah eksekusi penceritaan film. Yaitu dengan menggunakan semacam ada nuansa Tarantino, Pulp Fiction, yaitu menggunakan chapter. Di masing-masing chapter membahas tentang suatu kejadian. Pertama dari satu sudut pandang, kemudian dari sudut pandang lain, dan dari berbagai angle itu kita akhirnya tahu apa alasan sebenarnya dari karakter utama ini. Jason Statham di film ini ya, Jason Statham, kita tidak bisa mengharapkan Jason Statham untuk menjadi kurang badass dari ini. Nah, mungkin kita mengharapkan Jason Statham di sebuah film action akan ngedance BTS. No, it's not Jason Statham. This is Jason Statham. Who is this lunatic? That's Jason Statham, more or less. Mungkin salah satu kesalahanku itu adalah ekspektasi. Aku berekspektasi film ini akan kayak Snatch atau film-film lama Guy Ritchie yang memiliki dialog yang cepat, one-liner lucu, pacing dan teknik editing cukup lurus untuk Guy Ritchie tanpa twist-twist yang biasanya kita dapatkan dari Guy Ritchie. Tapi untuk action, eksekusi dari action lumayan lah, bagus lah, enjoy perjalanan karakter utamanya. Yang menjadi kurang juga adalah karakterisasi di luar dari karakter utama Edge, kayak kurang tebal gitu. Alasan mereka untuk melakukan sesuatu terlalu tipis, jadi ketika sesuatu terjadi pada mereka kurang berimpact aja. Untuk yang mencari film action ini lumayan lah, bisa melihat Jason Statham bunuh-bunuhin orang kan dengan cara Jason Statham. Dan action pack-nya juga lumayan walaupun ada plot hole. Tapi kalau mau dibandingkan dengan film Guy Ritchie sebelum-sebelumnya, ini bukan film terbaiknya. Bahkan ini tidak bisa mencapai setengah dari Gentleman, filmnya tahun lalu. Jadi kita tidak bisa memasang ekspektasi bahwa kita akan menonton film yang sama seperti Snatch. Nah, ini film yang serius, backstory-nya pun serius, tone filmnya serius, actionnya pun sangat serius. Buang dulu ekspektasi. Kalau kalian suka Jason Statham, mungkin kalian bakal suka film ini. Dan kalau kalian suka film action dan pencurian,
cara cerita yang berbeda, cara eksekusi yang beda dengan film action biasanya, walaupun plotnya tuh lumayan biasa, kalian bisa menikmati film ini. Tapi untuk mereka yang berekspektasi dan kenal bagaimana Guy Ritchie, filmmakingnya Guy Ritchie, mungkin akan sedikit kecewa. Tidak jelek sama sekali. Aku rekomendasikan nonton Gentleman kalau ingin tahu Guy Ritchie, atau Snatch, atau nonton Snatch. So stylistic.